dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas tema yaitu menjaga hati, menyapa dengan silaturahmi. Jadi kaitannya bagaimana nih Pak Ustadz untuk tetap bersilaturahmi, nanti kita akan lanjutkan. Tapi satu kebahagiaan dan kebanggaan buat kita juga nih Pak Ustadz, Ya. karena hari ini sudah hadir juga bersama kita Bapak Kapolrestabes Makassar. Kapolrestabes Kota Makassar. Betul, izin Pak Kapolres boleh bergabung bersama kami di depan, kita berikan Mas Bayu, saya kasih sambutan. dulu informasi Mas Bayu. Kapolres. Kalau Kapolres itu pangkatnya 2 bunga. Oh 2. Namanya AKBP. Oh, AKBP. AKBP. Ya. Wakilnya Kompol 1 bunga. Oh, wakilnya Kalau Kompol. di atasnya, Heeh. ini beliau. Ada 3 Kombes Pol 3 bunga. Komisaris Kita doakan segera lagi menjadi bintang. Amin. Mas Bayu, Pak Arya ini sudah lebih setahun di Makassar. Oh, Masya Saya Allah. senang sebab sebagai mubalik kita sering bersinergi. Alhamdulillah. Ya, beliau ngundang saya ke pengajian, datang ke masjid, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Beliau ini cemerlang pangkat jabatannya. Amin, amin, amin. Masya Ya. Allah. Terima Beliau- kasih. Terima Pak kasih. Kapolres. Ya, Pak Arya. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema hari ini. Monggo Pak Kamandan. Baik, terima kasih Ustadz. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Jadi hubungan polisi dengan masyarakat ini kan tidak selalu harmonis. Ada anggapan-anggapan yang buruk tentang kepolisian dari masyarakat. Karena ada beberapa anggota Polri yang memang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika atau disiplin. Nah, ini juga membuat anggota kami kadang sering mentalnya turun karena untuk membangun kepercayaan masyarakat itu sangat sulit. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana sebenarnya kita meneladani Rasulullah itu ketika berhubungan dengan masyarakat supaya situasi tetap kondusif. Gitu. Masya Oke, Allah. terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres. Izin mungkin menyimak. Monggo, silakan Pak. Ya. Silakan Pak Ya. Kapolres boleh kembali. Jadi, Ke tempatnya. ibu-ibu, tidak mungkin kita bisa mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu sejarah Nabi. Bagaimana Nabi kepada masyarakat? Kita tidak tahu kalau tidak tahu sejarahnya. Maka pintu pertama harus tahu dulu bagaimana Rasulullah menjadi teladan dalam masyarakat. Bapak-bapak polisi mesti baca sirah-sirah Nabawi. Sirah-sirah sejarah kehidupan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai polisi supaya tidak dimaki-maki, tegak dalam konstitusi. Ada kan slogannya itu polisi, apa? Polisi presisi. Itu aja, polisi presisi. Jangan lakukan yang melanggar. Kalau saya istilahkan begini Mas Bayu. Siap. Kepada dek polisi selalu saya bilang, dek, kalau kau mau mencapai sesuatu, misal dari sini, mau ke Mas Bayu, ikut aja terus rel, di rel aja terus. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalaupun tidak sampai, kau tidak melanggar. Paling tidak hadiah kau dapat, kau tidak keluar dari rel. Tapi kalau kau mau ke Bayu sini, tapi kau keluar siksak. 2 kemungkinan, 1 kau capai. Tapi kalau kau capai dengan cara siksak, pasti tidak ada ketentraman jiwa. Sesuatu yang dicapai dengan menghalalkan segala cara, percaya tidak mungkin tentram jiwa. Yang kedua, kalaupun siksak, belum tentu tercapai. 2 ruginya, sudah tidak tercapai, keluar rem lagi, keluar rel. Maka tetaplah pada jalur rel. Adik-adik polisi kan biasanya kalau baru selesai sudah mau diurus penempatan. Iya toh? Sudah penempatan, sudah lagi jabatan. Sudah jabatan, sekolah lagi. Ikuti saja bertahap, pasti kamu capai. Seperti Pak Kombes, Pak Kapolrestabes, jalan aja kerja baik. Pasti mau jenderal, mau kemana? Nggak mungkin dasar latih jenderal toh. Nggak Kan bukan mungkin, polisi, pasti Pak Ustaz. beliau yang jenderal. Maka jalani saja, pasti akan sampai ke situ. Pun kalau sudah lakukan dengan baik tidak sampai, hakul yakin sebagai orang beriman kita tahu pasti ada yang sesuatu tidak baik buat saya sehingga Allah tahan.
Nah, sebagai polisi kan ini hampir 1.500.000. Tidak mungkin semua baik. Tidak mungkin. Jangankan polisi. Ustadz banyak juga. Astagfirullahaladzim. Iya toh ibu? Yang Ada juga ustadz spiral jelek toh? Begitu juga. Nah, makanya di situ fungsinya ibu polisi. Pertama, istrinya jangan hedon. Lihat itu berapa polisi kasihan akhirnya dipaksa minta maaf gara-gara kelakuan istri. Ya? Bu, puasa kita? Puasa kita? Nah, ibu saya tanya makna puasa, bapak-bapak makna puasa nih. Makan, minum, serta berhubungan badan dengan sengaja membatalkan puasa. Itu ya, makan, minum, berhubungan badan, batal puasa. Bapak-bapak jam 12 siang. Nasi halal atau haram? halal. Nasi halal atau haram? Halal. Air halal atau haram? Halal. Ramadan jam 12 siang? Haram. Tetap halal bu, tetap halal. Itu air minum enggak haram, tetap halal itu air, cuma batal puasa. Iya toh? Iya bu, pak apa maknanya? Makan minum jam 12 siang boleh, tunggu sampai maghrib. Tunggu dulu sampai maghrib. Artinya apa? Pak Kapolres, Pak Dir, Pak Kasat, boleh enggak pamer-pamer kekayaan? Boleh, tunggu setelah rakyat semua pada kaya. Itu maknanya. Boleh enggak ibu-ibu Bayangkari pamerkan kekayaannya, hedon? Boleh setelah anggota semua kaya. Itulah makna puasa. Nah, karena itu mesti ada pengendalian diri. Masya Yang Allah. penting yang saya kasih contoh tadi tetap aja dalam rel. Lurus ya Pak Ustadz. Lurus saja. Ternyata sampai, alhamdulillah. Tidak sampai, kita tidak kena sanksi. Kenapa kita tidak melanggar? Ternyata kita siksa kiri kanan, belum tentu sampai. Capek. Kalau sampai, pasti tidak akan tentram jiwa. Kalau sampai, kalau tidak sampai, dua ruginya. Sudah keluar tidak sampai lagi. Masya Allah. Nah, begitu. Pak You Ustadz, understand? Yes. Pak Thank Ustadz, you. waktu zaman Rasulullah, waktu Ya. melayani umatnya, masyarakatnya seperti apa Pak Ustadz? Oke Pak Ustadz. Umar bin Khattab. Nah, iya. Umar bin Khattab itu beliau digelari tokoh penegakan hukum dalam Islam. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Mau lihat Umar bin Khattab. Pertama, itu Umar bin Khattab pernah suatu ketika dia datang ke tempat pemeliharaan onta. Anggaplah lapangan Karebosi. Di lapangan itu tempat semua masyarakat Madinah memelihara ontanya. Dia lihat onta besar. Siapa punya onta itu besar sendiri? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anakku. Iya, panggil. Abdullah, kenapa itu besar sendiri ontamu? Saya urus, saya beli, lalu saya perdagang dia. Kau pasti dapat fasilitas khusus karena kau anaknya Umar. Jual itu, ambil modalnya, lebihnya kasih masuk kas negara. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Maka jangan ada mobil polisi pergi gunakan antar pengantin. Itu yang sederhana saja dulu. Jangan ada mobil polisi pergi bawa arisan. Itu aja dulu. Kalau begitu insya Allah tenang perasaan. Tenang perasaan. Mau lagi lihat Umar bin Khattab? Mau Pak Ustadz. Coba lihat Umar bin Khattab. Suatu ketika dia datang kepada, dia melakukan belusukan. Tiba-tiba dilihat orang, ada ibu-ibu masak. Batu dia masak bu. Lalu apa dia bilang? Kenapa batuku masak? Lapar anakku. Menangis terus. Lebih saya masak batu. Mudah-mudahan dia kira saya masak. Akhirnya dia tertidur. Capek dia tunggu ini masakan. Tidur. Apa kata Umar? Wah, dia introspeksi diri. Apa dibilang ini ibu? Apa itu kerjanya Amirul Mukminin? Tidak ada beres kerjanya. Padahal Umar itu dia teman ibu. Umar bin Khattab. Dia datang ke Dolok. Kalau Dolok kira-kira sekarang. Dia ambil beras. Lalu ajudannya bilang. Siap komandan. Nanti saya pikul. Aslam namanya. Dia bilang Umar. Kau mau pikul dosaku? Nah, akhirnya Umar yang pikul. Dia bawa. Dia masak. Dia hidangkan kepada itu. Coba ini kita amalkan. Menjadi betul-betul pengayom masyarakat. Kalau ini kita lakukan. Insya Allah. Tiap bulan dapat gaji. Tiap tahun naik kedapatan kenakan pangkat. Di akhirat juga dapat pahala.
Insya Allah. Amin. Nah, supaya terjadi itu bapak-bapak polisi sebelum keluar rumah bekerja, kalau bapak muslim baca doa dulu. Doanya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. Masya Allah, dahsyat sekali. Sahabat dahsyat, setelah ini kita akan lanjutkan dan mendengarkan pertanyaan lain dari jemaah yang hadir. Untuk itu tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh